Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya takwimi Romo Kiai. Kalau di Jawa dikasih Romo Pak Yai. Nggih, jadi bukan Romo-Romo no maling, tapi Romo Kiai Haji Doktor insya Allah. Nggih, harus dokter ini Pak Kiai Mujibur Rahman MPDI beserta keluarga dan juga para asatidz, para alim, para ulama. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu di forum yang luar biasa ini, Gerakan Literasi Milenial. Ini dari judulnya saja sudah terbayang betapa ini, kalau bahasa ilmu ekonomi, ini mega proyek ini. Ini Gerakan Literasi Milenial, ini proyek besar. Nah, kita pagi ini akan melaksanakan seminar. Semoga Bapak Ibu tidak salah arti ya tentang seminar itu. Jangan diartikan letterlek dipisah-pisah. Semi sama nar, bukan itu ya. Kalau semi sama nar, semi itu biasanya semifinal, itu kan hampir final. Nah, kalau seminar itu berarti hampir nar. Besok diganti saja, jangan seminar, seminur saja. Tidak pakai seminar tapi seminur, biar hampir cahaya. Alhamdulillah kita seminar itu dari seminari. Seminari itu artinya menyemaikan benih. Jadi pagi ini kita menyemaikan gagasan, pikiran. Siapa tahu buahnya bisa bermanfaat. Baik, bismillah, saya tidak panjang-panjang pengantarnya. Ini ada tema bagus dan luar biasa, yaitu pesan, dakwah, dan cinta di rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan itu masjid. Saya tahu ini maksudnya karena saya ngaji filsafatnya di masjid. Nah, saya itu seolah-olah dakwah, padahal itu bukan pengajian. Itu kajian. Temanya yang paling banyak disukai, apalagi audiennya banyak anak-anak muda, itu tentang cinta. Pokoknya kalau sudah ngomong cinta itu followernya banyak sekali. Karena memang saya tidak tahu, mungkin tidak cuma baper Pak. Kalau bahasanya anak hari ini tuh bucin. Jadi, tapi memang cinta itu relasi paling utama, relasi paling tinggi terhadap apapun. Saya sering menjelaskan hidup kita ini ada 4 relasi sebenarnya. Relasi paling rendah itu relasi kewajiban. Sebelum kewajiban ya, keterpaksaan. Keterpaksaan itu kita sebenarnya tidak mau. Kalau ada apa-apa, enaknya mbok ya tidak, ini tidak mau. Hadir pagi ini itu bisa jenisnya keterpaksaan. Sebenarnya tidak ingin hadir, tapi kok diajak temen, tidak enak nolaknya. Ini keterpaksaan. Itu yang nanti mungkin berpotensi saya ngomong setengah jam sudah ngantuk. Karena relasinya memang terpaksa ke sininya. Ada naik satu level kewajiban. Kewajiban ini saya tahu ini yang harus saya lakukan. Wong saya umat Islam, tholabul ilmi itu wajib. Ya saya jalankan. Ini lebih bagus daripada terpaksa. Tahu saya wajib. Ada lagi yang nomor 3, naik satu level, itu kebutuhan. Saya perlu yang semacam ini. Ini hidup saya biar meningkat kualitasnya, saya jalankan yang semacam ini. Ini lebih tinggi. Naik satu level, ini yang paling tinggi, itu yang saya sebut cinta. Kalau sudah cinta itu sudah melupakan pamrih dirinya. Justru yang dipikir hanya yang dicintai saja. Misalnya cinta ilmu, ya fokusnya ilmu saja.
bahwa saya harus keluar biaya, bahwa saya harus capek, bahwa saya harus agak susah sedikit dan seterusnya, tidak masalah. Asalkan dapat ilmu. Ini orang yang cinta ilmu. Kayak kita kalau sudah cinta dengan seseorang itu kan kita tidak mikir kita, wah saya sudah neraktir banyak ini, saya sudah capek sering antar jemput. Kita tidak mikir ke situ. Yang penting yang kita cintai senang. Sama Allah juga begitu. Kalau kita sudah tidak mikir apa sih yang saya dapat dengan melakukan amalan ini, kegiatan ini yang saya dapat dari Allah apa. Kalau kita sudah tidak mikir itu, yang penting ridhonya Allah saja yang kita dapat, itu level cinta. Hidup itu semakin tinggi levelnya tadi semakin ringan. Tapi semakin ke bawah semakin berat. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau merasa hidup saya kok berat, banyak sekali kesulitan-kesulitan, kemungkinan kita masih ada di level bawah. Kita masih menganggap hidup ini keterpaksaan. Kita masih menganggap hidup ini beban, kewajiban. Atau kita masih punya pamrih-pamrih. Kalau kita sudah nyampe di level cinta, hidup ini ringan. Orang yang sudah mencintai itu tidak kenal capek, tidak kenal lelah, tidak kenal susah kalau berhubungan dengan yang dicintai. Nah, baik. Jadi ini makanya tema cinta itu penting. Tidak hanya cinta-cintaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau itu sudah otomatis lah. Kan kita tidak pernah belajar tentang itu pun ya bisa. Tapi perlu kita kembangkan ranah cinta yang lebih luas. Relasi dengan apa saja, kalau bisa mari kita naikkan levelnya ke level cinta tadi. Baik, kita masuk ke materi. Itu baru pengantarnya. Saya kasih judul cinta sebagai dasar kita memperbaiki diri. Kalau sudah diri kita terbangun dengan baik, kita bisa memberi manfaat untuk sekeliling kita. Dasarnya sekarang, saya awali dari sini. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak ceramah ya, kita pelajaran sekarang. Pokoknya ini kayak kuliah. Saya anggap ini kuliah begitu saja. Jadi ini dasarnya. Saya justru ingin mengawali meminta kita semua sadar. Kita punya fitrah. Biasanya orang bilang fitrah itu kan yang tinggi-tinggi, yang indah-indah. Manusia itu makhluk berakal. Manusia itu makhluk yang sosial dan lain sebagainya. Saya ingin masuk justru dari fitrah kita sebagai makhluk yang lemah. Manusia itu kalau dia sendirian, dia lemah. Dia terbatas. Dia rentan. Rentan itu mudah terpengaruh. Dia tidak bisa sendiri, selalu butuh orang lain. Siapa di sini yang ngaku jago, sama sekali tidak butuh orang lain, saya bisa apa-apa sendiri. Mungkin kita bisa makan sendiri, mandi sendiri, tapi tidak jamin yang bisa makan sendiri bisa masak sendiri. Tidak jamin yang bisa masak sendiri bisa nanam sayur-sayurnya sendiri. Tidak jamin yang bisa nanam sayurnya sendiri bisa menjual sayur sendiri, membeli sayur sendiri. Tidak, kalau ditarik-tarik akan kelihatan bahwa kita ini tidak mungkin bisa hidup sendirian. Jadi makanya sering saya bilang manusia itu tidak kompatibel dengan kesombongan. Kalau ada manusia kok sombong, kita mesti tidak kerasan deket-deket dia. Tidak enak kalau teman kok punya teman sombongnya luar biasa, itu kan kita deket dengan dia saja rasanya males. Tidak enak. Kenapa? Manusia itu tidak kompatibel. Kayak komputer itu kan tidak kompatibel, itu tidak cocok. Crash programnya. Kalau teman-teman sombong. Kenapa? Kita punya fitrah lemah. Kita itu terbatas. Sepinter-pinternya orang, tidak ada orang itu tahu segalanya. Saya itu ngerti filsafat. Tapi masang LPG bocor. Itu lebih pinter anak saya. Saya 3 bulan yang lalu saya lupa SIM saya itu mati. Harus nyari SIM baru akhirnya. Dan saya tidak lulus ujian SIM itu. Bayangkan S3 loh, saya sudah doktor, ujian SIM tidak lulus saya.
Tak ulang lagi, saya tidak terima. Masa sudah S3 tidak lulus, tak ulang lagi. Tidak lulus lagi. Ini memang polisinya minta saya nyogok saja, tidak perlu ujian ini S3. Perasaan ya iso jawab, ya kayak tidak lulus. Atau jangan-jangan memang saya lemah, urusan lalu lintas bukan bidang saya. Itu saya sudah belajar loh, padahal sudah nyari bocoran soal-soal. Tapi ya tetap tidak lulus. Itu berarti jalannya beda untuk bisa dapat. Nah ini paling tidak, mana sih ada orang yang pinter segalanya, bisa segalanya. Pasti ada banyak hal yang dia tidak mampu. Jadi itu kesadaran penting. Orang yang tidak sadar ini, yang pertama dia sombong. Yang kedua dia sulit bekerja sama dengan orang lain. Dia sulit berelasi dengan orang lain. Dia sulit membantu orang, juga dia terlalu angkuh untuk siap dibantu orang. Maka kesadaran ini penting ya. Kita awali dari bahwa kita itu lemah. Termasuk gerakan literasi milenial yang dirancang oleh Kiai Mujibur Rahman ini. Itu antara lain ingin membantu kita untuk membuat kita lebih kuat, lebih tangguh. Karena kita ini lemah. Dengan ilmu tentu saja. Nah, baik. Dari kesadaran itu, mari kita masuk ke apa sih amanatnya Tuhan sehubungan dengan kita yang saling butuh, kita yang lemah. Kalau pakai istilahnya Al-Quran, kita itu diminta melakukan 3 hal. Yang pertama, arofu. Yang kedua, ta'awanu. Yang ketiga, tawasau. Itu nulisnya salah, mohon maaf. Saya harusnya U tak tulis W. Jadi kayak tawaso. Ya kalau tawaso itu ya komedi. Tawaso, saling menasihati ya. Kalau tawaso kan pertunjukan ketawa itu. Itu stand up komedi kalau itu. Ta'arofu itu saling mengenal. Ayo saling kita kenali, saling kita pahami saudara-saudara kita, orang-orang di sekeliling kita. Kemudian kita saling bekerja sama, saling menguatkan. Kalau bahasanya hadis, kita itu diminta untuk yasuddu ba'duhum ba'duh. Acara pagi ini bisa berjalan dengan rapi seperti ini pasti karena yasuddu ba'duhum ba'duh. Yang ngerti tentang mikrofon ya menata tata suaranya. Yang ngerti tentang layar LCD laptop ya menata layar LCD-nya. Yang bisa nyapu, punya tenaga lebih untuk bersih-bersih. Yang ngerti tata ruangan, ngatur tata ruangannya. Ini yang disebut yasuddu ba'duhum ba'duh. Tidak saling sombong, tapi saling sadar bahwa aku lemah, aku perlu yang lain. Maka aku saling mengenal dengan yang lain, kemudian saling menguatkan. Nah ini saling menguatkan itu istilah selanjutnya, ta'awanu. Saling bekerja sama. Kalau sudah saling kenal, saling kerja sama. Kalau sudah bisa kerja sama, baru yang ketiga, tawasau. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Selalu ada kurang-kurangnya. Maka kita saling menasehati. Hidup sosial kita akan indah kalau kita ta'arofu, ta'awanu, dan tawasau. Banyak kelemahan dan kekurangan hidup kita bisa selamat. Kita tidak lemah lagi, kita ada pendukung kalau kita melakukan ta'awun, kemudian ta'aruf, dan tawasau tadi. Baik, jadi dasarnya ini ya, pesan dakwah dan cinta itu. Jadi pagi ini bukan jasa saya saja. Terima kasih Pak Faiz mau hadir. Ya, saya mau hadir, tapi kalau Bapak Ibu teman-teman tidak mau hadir, ya tidak jalan acara ini. Maksud saya ngomong sendiri di sini. Itu nanti bisa viral kalau saya ngomong sendirian di sini. Jadi ini yang disebut kerjasama, ta'awun. Nah, acara ini mungkin juga banyak kurangnya. Banyak yang tidak cocok, gunanya yang terakhir tawasau. Mungkin setelah ini
Wah Pak Yai nanti untuk kegiatan yang akan datang begini saja, untuk yang besok begini saja. Nah ini namanya tawasau. Mungkin karena manusia itu kadang-kadang suka ngeyel, ketika watawasau Allah menyebutnya watawasau bil haq, watawasau bis sober. Yo yang sabar. Manusia itu kadang-kadang kalau diingatkan suka ngeyel, suka merasa benar. Yo pelan-pelan. Baik, itu yang pertama ya. Dasar berpikirnya itu untuk pesan dakwah dan cinta itu. Kemudian kalau sudah tahu dasarnya, ayo kita bangun kesadarannya sekarang. Dakwah yang penuh cinta itu punya 4 level kesadaran. Yang paling atas paling rendah, yang paling tinggi yang paling bawah. Ini istilah-istilah kampus ini Pak. Tidak apa-apa ya. Kalau seperti yang jenengan bilang tadi, yang penting pernah dengar itu sudah pahalanya besar. Jadi kalau sudah ngerti manusia itu lemah, perlu kerjasama, saling kenal dengan yang lain, mari kita jalankan itu, tapi kesadaran kita harus tinggi. Ada kesadaran paling rendah namanya kesadaran formalistik. Kesadaran formalistik ini kesadaran kewajiban sebenarnya. Iya Pak, saya mau kerjasama karena memang aturannya begitu. Ini kesadaran kewajiban. Jadi formal saja. Kayak teman-teman mungkin ada yang kuliah, ini kelihatannya ada mahasiswa. Kuliah tujuannya cari ijazah, cari gelar. Ini namanya kesadaran formalistik. Tidak salah, tapi yo mosok 4 tahun hanya nyari gelar, hanya nyari ijazah. Eman-eman. Kalau cuma nyari itu sekarang beli mungkin bisa. Saya pernah ditawari ijazah S3 dari Amerika, 50 juta, langsung ke sana wisuda. Lu bayangkan itu. Luar negeri loh ini, PhD gelarnya. 50 juta langsung ke sana wisuda, dikasih ijazah. Kalau hanya nyari itu, ngapain capek-capek dimarahi dosen 4 tahun. Beli saja langsung jadi. Itu kalau niatnya ini loh, hanya nyari gelar sama nyari ijazah. Ada orang itu yang gelarnya sampai panjang sekali, saya pernah lihat itu. Gelarnya itu lebih panjang daripada namanya sendiri. Ada yang begitu, ada yang BA, BSc, BMW, BMX, panjang sekali gelarnya. Ini gelar apa itu? Jadi enggak, bukan salah, ya benar memang kuliah antara lain dapat itu. Tapi mosok cuma itu targetnya. Ayo naik 1 level. Kalau ini kesadaran manfaat, namanya kesadaran pragmatik. Saya kuliah untuk cari ilmu Pak. Nah, ini lebih tinggi. Meskipun ada yang lebih tinggi lagi. Ini jawaban lebih lumayan daripada hanya nyari ijazah dan gelar. Kita menjalankan tadi ta'awun, ta'aruf, tawasau tadi pragmatik itu biar hidup bersama ini nyaman Pak, enak Pak. Nah ini pragmatik namanya. Nah ini lebih baik daripada yang kewajiban formal tadi, tapi ada yang lebih tinggi. Jadi kalau ada mahasiswa ditanya tujuannya kuliah apa, cari ilmu, itu lumayan tapi masih kurang tinggi. Ada yang lebih tinggi. Ini sebenarnya mungkin istilahnya agak jauh. Istilahnya mistik. Mistik itu orang yang sungguh-sungguh ingin meningkatkan kualitas dirinya. Kalau dalam tasawuf itu orang yang ingin sampai dekat pada Allah. Nah, kesadaran mistik itu kesadaran memperbaiki diri. Ini bagus. Lebih bagus daripada ilmu. Berarti ilmunya manfaat untuk dirinya. Ini kesadaran yang lebih tinggi. Kenapa kamu kuliah? Saya ingin jadi orang yang lebih baik Pak, lewat jalan ilmu. Ini lebih tinggi jawabannya. Tidak sekedar dapat ilmu. Kalau dapat ilmu bisa dihafalkan saja. Tapi kesadaran mistik ini manfaatnya ilmu untuk dirinya. Sehingga diri kita jadi lebih baik. Kalau konteks hidup bersama, dakwah dan cinta tadi berarti saya mau ta'aruf, saya mau ta'awun, saya mau tawasau, biar saya jadi orang yang lebih baik. Segala kelemahan, kekurangan tadi bisa tertutupi.
Nah, ini kesadaran level 3. Ada lagi kesadaran level paling tinggi, yaitu kesadaran profetik. Profetik itu kesadaran kenabian, seperti para nabi. Maksudnya apa? Tidak sekedar ingin membuat diri kita jadi orang berkualitas, tapi juga memikirkan lingkungannya, masyarakatnya. Apa yang bisa aku berikan ke sekelilingku? Jadi tidak sekedar ingin dekat dengan Allah selesai. Ada banyak kritik terhadap dunia tasawuf yang mistik tadi. Orang-orang mistik itu seringkali hanya mikir di mana caranya saya bisa dekat dengan Allah, bersatu dengan Allah. Ini kesadaran mistik. Tapi kesadaran profetik itu tidak berhenti di situ. Bagaimana caranya aku juga bisa membuat orang lain bisa dekat juga dengan Allah. Jadi mikir kontribusinya untuk masyarakat. Ini ciri level kesadaran tinggi. Makanya disebut kesadaran seperti nabi-nabi. Kalau sekedar dekat dengan Allah, Rasulullah itu sampai hadap-hadapan dengan Allah ngobrol saat Mi'raj. Ada sufi yang bilang, namanya Abu Yazid Bustami, kalau aku seperti Muhammad, aku tidak akan mau kembali. Karena ketemu Allah itu puncaknya kenikmatan. Jadi ada ayatnya yang bilang bahwa besok puncaknya gembira kita, wajah kita berseri-seri itu saat melihat Allah. Tapi Rasulullah yang sudah mengalami puncak itu memilih kembali lagi ke umatnya. Karena peduli dengan masyarakat, dengan umatnya. Inilah kesadaran profetik. Nah, saya yakin Bapak Ibu, para ustadz, para ulama, para kiai di sini sudah punya kesadaran ini. Buktinya mendirikan pesantren, buktinya bikin gerakan literasi milenial, itu bagi saya sudah ada di level kesadaran ini. Tidak cuma ingin dirinya sendiri yang meningkat berkualitas, tapi juga peduli yang lain. Baik, jadi dasarnya itu nanti untuk bahan renungan saja yang ini. Saya ada di kesadaran mana sih hidupku itu? Kesadaran formal saja, isinya kewajiban-kewajiban, jadi rasanya hidup ini berat. Atau kesadaran pragmatik tadi, isinya ya pragmatis. Aku dapat untung apa? Dapat pahala apa dari Allah? Dapat. Kalau sedekah nunggu nanti 700 kali lipatnya baliknya kapan? Nah, ini kesadaran pragmatik. Begitu sedekah terus tiap hari nunggu ini kapan ya 700 kali lipatnya datang ini kapan ya. Nah, ini pragmatik namanya. Mentang-mentang sudah istiqomah sholat duha misalnya tiap hari, ini harusnya ada rezeki besar ini. Harusnya ini pragmatik namanya. Ayo naik kalau bisa satu level lagi yang mistik. Gimana saya lebih baik terus dalam hidup ini. Kualitas diriku meningkat dan terakhir kesadaran profetik tadi. Apa yang aku bisa berikan pada masyarakat. Baik, lanjut tadi materinya. Nah, ini cara kita memperbaiki diri. Ini sebenarnya tadi malam ada pertanyaan dari teman-teman santri itu, jawabannya sebenarnya ini. Jadi, kalau kita ingin jadi orang yang lebih baik, ini level kesadaran 3 tadi, tetap awalnya adalah knowledge. Knowledge itu ilmu. Tidak mungkin jalan yang lain. Makanya literasi milenial itu tidak mungkin jalan yang lain selain ilmu. Harus diawali dari ilmu. Ya man arodat dunya, man arodal akhirah, wa man arodahuma. Itu semuanya ilmu. Tidak mungkin tidak. Kalau sudah ilmu, tapi juga jangan berhenti di ilmu. Ada amal, action. Orang Jawa itu punya pepatah yang luar biasa, ilmu kui kelakone kanthi laku. Orang itu baru disebut berilmu kalau ilmunya sudah berbuah dalam perbuatan. Kalau masih belum, Tidak bisa dia disebut orang berilmu kalau bisanya hanya ceramah.
kelakuannya bertolak belakang dari ceramahnya. Ya dia penceramah saja, belum orang berilmu. Orang berilmu itu orang yang ilmunya dan kelakuannya sinkron. Jadi ini untuk kita ingat-ingat ya. Bukan berarti Pak kalau begitu saya masih tidak pantas ngajar ini Pak, masih tidak pantas ceramah ini Pak. Pantas. Cuma tidak harus kemudian ngaku-ngaku, aku ini orang berilmu loh. Belum. Jadi ceramah saja, ngajar saja tidak masalah sambil memperbaiki diri terus-menerus. Karena memang diawali dari ilmu dilanjutkan dengan laku, amal. Saya tidak tahu, saya yakin teman-teman Bapak Ibu di usia sekarang itu referensi dan informasinya tentang mana yang harus saya lakukan, mana yang harus saya jalankan itu sudah lengkap. Sudah tahu semua saya yakin, yang boleh, yang tidak boleh, yang utama, yang lebih utama kita tahu. Cuma belum jalan saja. Ada banyak yang belum jalan, ada banyak yang hanya cita-cita. Kalau bisa ya saya ingin mengistiqomai Senin Kemis apa Ayamul Bid apa Daud itu. Masih angen-angen. Enggak jalan-jalan sejak dulu, masih cita-cita. Pengen sekali-sekali mengistiqomai sholat tahajud sepertiga malam tak tambah apa itu. Nah, itu diangen-angen saja enggak jalan. Kita tahu kok itu lebih utama tapi belum jalan. Mungkin masih banyak yang lain. Saya tahu belajar itu bagus, baca buku bagus, ya nantilah. Banyak nantilahnya. Maka yuk diamalkan ya semampu kita. Lanjut level ketiga. Kalau sudah diamalkan perlu namanya habit. Habit itu istiqomah. Diistiqomai. Kenapa perlu diistiqomai? Biar jadi karakter itu yang atasnya. Jadi karakter itu sudah mendarah daging. Kalau mendarah daging tidak sulit lagi. Tidak perlu susah payah lagi. Kalau sudah biasa, malah kalau kita tidak menjalankan rasanya tidak enak. Yang biasa ngaji kok terus tidak ngaji, tidak enak. Ini namanya jadi habit dan ketika sudah diistiqomai jadi karakter. Makanya dalam kajian Islam itu di tasawuf apalagi istiqomah itu disebut khairum min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Padahal kita kan mimpi-mimpi dapat karomah. Kapan ya saya dapat karomah bisa melihat masa depan, bisa jalan di atas air. Kan kita selalu pingin ngono. Ya kan, gimana caranya bisa menjatuhkan orang tanpa menyentuh misalnya dan lain sebagainya. Ya gampang sekarang kalau ingin menjatuhkan orang tanpa menyentuh ya dimaki-maki di Twitter atau di Instagram jatuh dia. Sekarang menyakiti orang tanpa menyentuh sudah. Jadi ayo diistiqomahi. Ini lebih bagus daripada karomah. Tidak usah ditarget. Karomah itu bonus saja dari Allah. Diberi alhamdulillah tidak juga tidak masalah. Ayo kita jalankan, kita istiqomahi kebaikan nanti jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, dia akan menentukan jalan hidup kita. Kalau bahasa Inggrisnya destiny. Jadi kalau sudah jadi karakter, hidup kita tidak akan jauh-jauh dari situ sudah. Efek, manfaat atau mudorot yang akan kita dapat dari apa yang kita biasakan dan mengakar jadi karakter kita. Nah, jadi kalau tidak salah tadi saya bawa slide selanjutnya itu tentang karakter itu. Kenapa karakter kok dihubungkan dengan destiny? Jadi nasib kita, kenyataan hidup kita. Jadi ada satu pepatah dalam bahasa Yunani yang bilang bahwa karaktermu menentukan nasibmu. Nah, itu mungkin ada di slide-nya selanjutnya Mas. Coba dibuka slide-nya. Jadi karaktermu menentukan nasibmu. Karakter menentukan nasib itu seperti apa watak kita, seperti itulah nanti pengalaman hidup akan kita rasakan. Coba dianukan Mas, di slide selanjutnya. Nah, jadi itu ethos anthropoi daimon, ini bahasa pokoknya
Bapak Ibu mungkin sejak tadi nunggu ayat Qur'annya mana, tidak keluar-keluar, malah ayat Yunaninya keluar. Kan ayat Qur'annya Bapak Ibu sudah hafal itu kan, tentang amal baik, amal soleh, kebiasaan baik. Nah sekarang nambah itu. Itu menarik. Danke would prefer straw to gold. Kalau watak kita seperti keledai, antara emas ataukah jerami, kita akan milih jerami. Kalau watak kita seperti di bawahnya itu, watak kita seperti pig, seperti babi, ya kita akan lebih milih lumpur daripada air bersih. Itu yang disebut karakter menentukan takdirnya, menentukan nasibnya. Ada loh orang itu, ini baik, ini buruk, yang dipilih yang buruk. Kenapa bisa begitu? Karakternya. Yang baik itu padahal enak loh, halal loh. Lebih milih yang haram, yang berat, yang mahal. Kenapa? Karakternya. Jadi keledai ya lebih milih jerami daripada emas. Keledai itu kita tawari emas nih 10 kilo. Jerami satu, dia tetap milih jeraminya. Kenapa? Wataknya watak keledai. Atau babi. Babi itu kan mandinya di lumpur gulung-gulung itu. Kita kasih kamar mandi yang bersih, stres dia. Jadi maka apa? Ayo membentuk karakter yang baik lewat pembiasaan yang baik tadi. Jadi kita memperbaiki hidup kita lewat jalur istiqomah. Kalau sudah istiqomah jadi karakter. Kalau jadi karakter menentukan nasib kita apa yang kita peroleh. Allah itu adil, semua diberi rezeki. Tapi kita pilih yang mana, kita gunakan untuk apa, itu kuncinya di karakter kita. Jadi maka ini penting untuk kita garap dulu ya. Mulai sekarang mungkin sejak hari ini mungkin Bapak Ibu ayo dicermati amal yang saya biasakan apa. Saya rutinkan apa, saya tambah rutin lagi apa. Saya tambahi sesuatu yang harus saya rutinkan lagi. Nah ini penting untuk perbaikan hidup kita, perbaikan diri kita. Untuk tadi ya, hidup menjalankan amanat Tuhan di rumah Tuhan dengan dakwah dan cinta. Kuncinya di karakter. Lanjut. Nah, ini tadi malam sebagian saya jelaskan. Utuhnya pagi ini. Ini dari Imam Ghazali tentang cara memperbaiki diri dan tantangannya. Yang saya jelaskan sebelumnya tadi itu namanya riyadhah. Riyadhah itu melatih diri, membiasakan diri. Tantangan utamanya malas. Jadi mau memulai sih, nanti sajalah, besok sajalah. Alah bulan-bulan depan lah ini masih sibuk sekali, tidak apa-apa. Allah itu maha penyayang kok, paham lah sama kita. Ini malas. Jadi sudah malas, kambing hitamnya Allah lagi. Itu hati-hati ya. Kalahkan rasa malas. Saya sering sekali ditanya, Pak, gimana sih Pak biar saya tidak malas itu? Ini susah jawabnya, ya biar kamu tidak malas, ya jangan malas. Kalau kamu sadar kamu malas, lawan. Jangan malas. Ada enggak di sini, biasanya teman-teman mahasiswa itu, kalau dapat tugas itu, nanti aja dikerjain, sampai deadline, besok pagi presentasi saya. Wis akhirnya pontang-panting garap sak-sake. Nah ini malas. Anak hari ini tidak suka istilah malas, biasanya pakai istilah rebahan. Pokoknya rebahan sajalah tiap hari. Ya sembola suka-suka mulai, ya intinya ya malas. Kadang-kadang malas itu jadi alasan. Saya sering ada anak-anak genit itu yang menjustifikasi kemalasannya dengan argumen. Mungkin karena sudah pinter ya. Jadi ada yang pakai argumen takdir. Lupa Allah itu kan sudah menentukan segalanya. Kita malas apa kita rajin, yang kita dapat ya akan kita dapat. Kalau tidak jatah kita ya tidak akan itu. Ini alasan.
Jadi Allah jadi kambing hitam yang saya sebut takdir tadi. Ada yang males itu alasan Allah Maha Pemaaf tadi. Allah memaafkan kok Pak, nanti insya Allah lah. Biarlah saya sementara kayak gini wong yo. Nah, ini kedua. Ada alasan lagi yang ketiga. Jadi dia males dengan alasan manusiawi. Manusiawi lah, Pak. Orang itu ya kadang-kadang ada naik, ada turun. Tapi ya kamu turunnya kelamaan. Tidak bangun-bangun, malesnya tidak ada akhirnya. Jadi alasannya manusiawi. Ada yang goda cewek itu, Mas, tidak boleh itu pelecehan. Manusiawi Pak, cowok suka sama cewek. Diingat-ingat ya teman-teman, yang manusiawi itu yang dianugerahkan Allah itu tidak selalu hal yang positif, ada kalanya ujian. Allah itu fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi ada yang tidak boleh ini, tapi oleh Allah kita diberi kemampuan untuk itu karena kita perlu itu. Makan itu manusiawi, tapi godaan untuk makan berlebihan itu tidak. Jadi kalau kita sedang enak makan berlebihan sekali itu kan terus jadinya terlarang, jadi makruh. Makannya enggak. Nafsu itu kita diberi oleh Allah, oke, kita diminta untuk menjalankan hidup saja, jadi kita penuhi sejauh dia cukup saja, jangan berlebihan. Kalau berlebihan jadi jelek. Menikah itu sunnah, tapi bolak-balik senang menikah gonta-ganti pasangan enggak. Sudah berlebihan. Oke ya, saya enggak ngomong jumlahnya loh, itu bapak-bapak yang senang bahas itu. Jadi ayo kita tahu batas. Banyak hal baik, tapi kalau sudah melampaui batas jelek. Bahkan terlalu baik itu kan jelek. Terlalu baik itu berarti baiknya tidak proporsional, jelek. Terlalu rajin jelek apa baik? Jelek. Terlalu rajin waktunya libur ke sekolah. Saya rajin kok ya, terlalu rajin itu. Jelek. Iya. Jadi segala yang terlalu itu jelek tetap. Meskipun hakikatnya baik, tapi begitu terlalu dia jadi jelek. Terlalu pandai itu loh jelek. Orang itu cuma butuh pandai saja. Terlalu pandai itu kan istilah bagi orang yang agak seneng licik, seneng muslihat, kepinteran kamu itu. Terlalu pandai. Jadi ilmu itu butuh cukup saja, namanya hikmah. Tadi malam ya kita jelaskan. Kalau lebih namanya tahawur. Tahawur itu ngarang, ngawur, kepinteran, terlalu pandai. Kayak mahasiswa ujian tidak bisa jawab terus ngarang. Itu terlalu pandai, bukan tidak bisa. Kalau tidak pinter kan tidak bisa jawab. Itu terlalu pinter itu. Dosennya saja tidak membayangkan ada jawaban begitu, dia bisa. Iya, itu luar biasa, tidak sembarangan bisa begitu. Itu asli, itu dicari mahasiswa yang begitu. Ini kemampuan ijtihadnya tinggi. Sopo ngerti pada saatnya bisa berijtihad ini orang-orang ini. Baik ya, jadi dari karakter kita kembangkan yang pertama riyadhah tadi. Yang kedua jihadun nafas. Jihadun nafas itu mengalahkan diri. Biasanya kebaikan itu di awal-awal semangat. Tapi di tengah-tengah bosan. Di tengah-tengah itu rasanya pingin sudah sajalah, capek. Tanggapannya nggak terlalu menggembirakan. Ini tantangan sudah. Wah, saya sudah duha lama sekali, gaji tetap tidak naik-naik. Tantangan itu sudah. Saya sudah sedekah banyak, tak tunggu 700 kali lipatnya nggak datang-datang. Malah tetap utangnya yang menambah banyak. Ini tantangan, kebosanan. Hati-hati dengan ketika kita sudah jalan kok terus bosan, terus degradasi. Degradasi itu biasanya mantap, sekarang tidak mantap lagi. Lawan rasa bosan itu. Di antara ujiannya pejalan itu memang antara lain itu. Kebosananmu. Jadi kemalasan, kebosanan itu sesuatu yang harus kita taklukkan. Jadi siap-siap ya. Kesadaran ini penting. Sadar, ini saya sedang bosan, ini lawan. Ini saya sedang males, ini lawan.
Ini jihad berat ini, kata Nabi lebih berat dari perang Badar. Setelah perang Badar itu kan Rasulullah bilang kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Melawan diri sendiri. Nah, yang ketiga, kata Imam Ghazali, untuk perbaikan kita perlu petunjuk ahli, ulama, orang soleh. Ini lawannya, tantangannya adalah ego. Ego itu kita merasa pinter, kita merasa sudah tahu, kita merasa sudah tinggi. Alah Pak, ngapain capek-capek nyari ulama? Di Google sudah lengkap, semuanya ada. Pingin apa? Jawabannya ada. Ini harus agak hati-hati, ini pesan gak untuk bapak, para ustadz, ibu-ibu yang mungkin putra-putranya aktif di Google. Google itu memang segalanya ada, tapi Google tidak bilang ke kita ilmu ini levelnya apa untuk siapa dalam situasi apa. Ilmu ya ono levelnya, nanti jangan anak masih TK nyari Google dapat ilmu level universitas. Dia ambil karena keren. Nah, jangan kaget nanti di sini masih SD, nanti muridnya dikasih tugas bikin makalah, makalahnya ngambil copy paste dari mahasiswa S3. Kaget guru nih, muridku sepinter ini. Wong itu cuma copy paste. Anak-anak kita tidak tahu levelnya. Saya pernah satu ketika kaget, ada kajian umum saja lewat Zoom itu. Tiba-tiba ada anak SMP tanya. Dia masih SMP, dia bilang saya masih SMP tapi suka dengerin kajian-kajian Pak. Tasawuf, ya filsafat. Saya ingin tahu Pak Faiz, wahdatul wujud itu gimana cara mewujudkannya? Anak SMP tanya untuk bisa mewujudkan wahdatul wujud. Jadi dia belum tatarannya, bukan berarti itu sesuatu yang keliru, tapi dia belum levelnya. Ilmu itu ada urutannya, ada kebutuhannya. Kalau di Google, di YouTube kita tidak diberitahu ini level mana, untuk siapa, untuk kepentingan apa. Ilmu itu kalau salah konteks juga bisa salah. Misalnya ada teman yang lagi males-malesan tadi, kan tadi ada orang males itu. Terus kita datangi dia, kita nasihati. Tapi nasihat kita bunyinya, wahai temanku, kamu sedang males-malesan ya, tidak apa-apa, yang sabar saja. Hidup itu memang pasrah saja pada Allah. Loh, ini nasihat untuk sabar, untuk pasrah pada Allah, ini kan baik. Tapi untuk teman kita yang sedang males, tidak kontak, tidak pas, dia tambah males, tambah melungker tidur dia. Oh, iya. Bukan salah isinya, salah konteksnya. Jadi salah waktunya, tidak bijaksana kita pakai itu. Yo kalau sedang malas ya kita nasihati, bangkitlah, berjuanglah gitu. Bukan sabarlah. Nah, jadi yang ketiga berarti jihadun nafas. Mengalahkan rasa bosan kita. Baik. Oh, ego kita kok rasa bosan, rasa ego kita. Jangan merasa sudah tahu, jangan merasa sudah bisa. Cari ahlinya untuk konfirmasi. Misalnya memang dapatnya dari Google atau dari YouTube. Biar tidak keliru. Ini untuk apa, levelnya apa. Yang ketiga, sering-seringlah hadir di majelis ilmu. Termasuk yang seperti ini atau dari banyak forum yang lain. Apalagi di Asa'adah ini mesti tiap hari bahkan mungkin ada majelis ilmu itu. Tantangannya apa? Seringkali hadir di majelis ilmu itu keterikatan, fanatisme. Kita milih-milih sesuai yang kita cocok saja. Akhirnya tidak luas kita. Jadi, ayo agak terbuka sedikit. Boleh kok kita setuju dengan aliran tertentu, kelompok tertentu, organisasi tertentu. Tapi untuk ilmu jangan tertutup. Dijelajahi semua yang luas dalam konteks ilmu. Ya nanti setuju tidak setuju, ikut atau tidak ikut itu kan urusan lain. Tapi di level ilmu kita harus seluas mungkin. Jangan terikat. Pokoknya saya maunya hanya ustadz ini saja, yang lain tidak. Ustadzmu juga ada keterbatasannya.
Mungkin beliau ahli fikih, tapi di bidang ilmu kalam atau tasawuf ada ulama lain yang lebih ahli. Karena kadang-kadang kita itu kalau sudah mengidolakan orang, itu kita anggap dia ngerti segalanya. Makanya kalau saya lihat pengajian di TV-TV itu jamaahnya tanya macam-macam. Kadang bukan ahlinya beliau si ulama ini, tapi karena ditanya ya ulamanya terpaksa jawab. Saya tidak tahu beliau terpaksa apa enggak ya, pokoknya jawab saja. Nah, ini agak mengkhawatirkan. Orang itu tidak selalu ngerti segalanya. Alhamdulillah kalau para ulamanya sadar seperti Imam Malik. Imam Malik itu sering kalau ada yang tanya dan beliau tidak tahu, jawabannya la adri. Saya tidak tahu. Ada satu forum yang Imam Malik ini ditanya banyak sekali pertanyaan. Wong ini forum Bahsul Masail, forum tanya jawab. Dari 40 pertanyaan yang bisa dijawab cuma 4. 36 pertanyaan Imam Malik jawabnya la adri. Saya tidak tahu. Kalau sekarang mungkin gengsi ya. Saya mungkin kalau ditanya juga agak gengsi ngomongnya. Saya tidak tahu. Apa diundang jauh-jauh jawabannya tidak tahu terus. Tapi yo pertanggungjawaban ilmiah itu begitu. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Lebih menyelamatkan. Daripada nekat jawab. Ya saya bilang kalau sesat sendirian tidak apa-apa. Kalau menyesatkan orang banyak itu bahaya. Jadi kita sesat sendirian itu kan no problem. Ya resiko tanggung sendiri. Tapi begitu ngasih tahu orang kok sesat itu kan kita bisa dimarahi banyak orang. Apalagi dimarahi Allah juga. Wong keliru kok ajak-ajak itu loh. Nah, penting ya kita tidak terikat yang luas. Kita sadar posisi kita dan luas. Yang terakhir keraguan. Tantangannya. Problemnya apa? Pertolongannya Allah. Jadi pertolongannya Allah itu ya kita yakin Allah akan menolong kita. Banyak orang yang ragu-ragu. Banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang kecewa. Banyak orang yang tidak percaya diri. Banyak orang yang pesimis. Ini menunjukkan kita tidak terlalu yakin dengan pertolongannya Allah. Tidak usah takut, gembiralah. Allah itu sangat sayang pada kita. Kalau Allah tidak sayang kita, kelakuan kita seperti ini, itu sudah dikepruk sejak dulu sama Allah. Alhamdulillah Allah itu sangat sayang sama kita. Makanya kita masih nyaman, kita masih bisa ketawa-ketawa. Mungkin malaikat itu heran, ini orang dosanya sebanyak itu masih cengenges-cengenges. Untungnya Allah itu sangat sayang. Kita ditunggu terus, ayo kapan kembali, kapan kamu tobat, kapan kamu jadi baik. Maka ayo yakin Allah akan menolong kita. Kita serius dengan riyadhah, dengan jihadun nafs, dengan petunjuk orang soleh, dengan belajar yang banyak di berbagai majelis ilmu, dan terakhir yakin dengan pertolongannya Allah. Baik, satu slide lagi terus tanya jawab. Slide paling akhir mas, slide paling akhir. Paling akhir. Nah ini saja sekarang. Kita akhiri dengan belajar dari perahunya Nabi Nuh. Ayo kita, ini nafsir versinya ngaji filsafat. Tentang perahunya Nabi Nuh. Perahu Nuh itu pelajaran bagi kita untuk hidup di dunia ini. Yang pertama apa? Pelajaran dari perahunya Nabi Nuh, jangan sampai kita terlambat naik perahu. Kita sudah tahu kok hari ini yang selamat itu yang mana, yang baik yang mana, yang utama yang mana. Ayo segera naik, ayo segera dijalankan. Jangan telat, jangan menunda kebaikan apapun yang memang sudah terbersit di hati kita. Tidak ada jaminan kita masih punya waktu. Tidak ada jaminan sebentar lagi tidak banjir. Itu yang disebut jangan terlambat naik perahu. Jangan lupa Bapak Ibu teman-teman, keinginan kebaikan yang muncul di hati kita itulah cahaya yang dipercikkan oleh Allah. Itulah sirotol mustaqim yang kita minta tiap hari, tiap baca Fatihah pada Allah. Dan itu dikabulkan.
Ya mengabulkannya Allah apa? Dihadirkan di hati kita, di pikiran kita, kebaikan yang kita niatkan untuk kita jalankan. Itu yang kadang-kadang malah kita pending, kita tunda. Nanti sajalah, besok sajalah. Ini yang sering kemudian jadi, yo kita diberi isyarat terus, kita diberi petunjuk terus, tidak dijalankan, ya mungkin lama-lama tidak dikasih lagi. Padahal kita sudah tiap hari minta ihdinas sirotol mustaqim. Ditunjukkan langsung oleh Allah, ini loh sirotol mustaqim. Tiba-tiba kita ingin sedekah, tiba-tiba kita ingin apalah kebaikan, membantu orang, fakir miskin sekeliling kita. Tiba-tiba kita ingin, wah kalau bisa enak ya kalau saya bisa khatam Quran seminggu sekali saja. Sudah lama saya tidak begitu. Ini sebenarnya kan niat baik. Ayo jangan ditunda. Sebenarnya itu isyarat dari Allah. Kebaikan apapun yang muncul di hati, di pikiran kita, itu sinyalnya langsung dari Allah. Cuma ya kita itu sering nawar. Nanti dulu lah Pak, besok dulu lah, tunggu sebentar lah. Ini hati-hati jangan sampai terlambat naik perahu. Karena tidak ada yang menduga tiba-tiba banjir besar datang, tidak ada yang menduga berapa panjang waktu yang kita miliki. Jangan dianggap yang lebih muda berangkatnya belakangan. Saya sudah tua loh hitungannya ya. Karena teorinya begitu, saya ngaku tua pokoknya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, ayo jangan lupa kita ini ada di perahu yang sama. Berarti apa? Tadi loh ya. Ta'awanu, tawasau, ta'arofu, yasuddu ba'du ba'du. Tidak mungkin kita masuk surga sendirian. Jangan mau. Tidak bisa kita masuk surga. Bisa Pak saya masuk surga sendirian. Loh, sarungmu yang bikin siapa? Masjid itu kalau tidak ada tukangnya ya tidak jadi. Butuh yang lain. Ayo kita ada di kapal yang sama, saling mendukung. Jangan bertengkar. Kalau di kapal yang sama bertengkar, nanti kalau ada salah satu yang kecemplung di laut, wassalam. Jadi jangan gemar konflik. Hari ini kan banyak orang yang senang konflik. Berlomba dalam kebaikan oke, tapi berlomba itu kan bukan tabrakan. Kalau yakin sesuatu jalankan saja, sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Ayo besok kita tinggi-tinggian nilai rapot. Kayak anak sekolah itu loh, kan tidak harus konflik. Tapi hakikatnya dia berlomba. Siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2. Tidak usah yakin kalau itu kan fastabiqul khairat itu kan perlombaan. Tidak boleh yakin bahwa jurinya lebih milih kita. Biasanya terus jadi tidak semangat. Saya ikut aliran ini Pak, Allah itu lebih sayang aliran ini daripada aliran yang lain. Itu yakin jurinya pro kita. Itu biasanya terus kita malas melakukan kebaikan. Jangan merasa menang duluan. Orang yang merasa menang duluan itu biasanya terus malah kalah. Ada yang sampai hampir garis finish itu sudah dada-dada sudah, malah disalib. Itu karena merasa menang duluan. Jadi sebelum finish sprint berbunyi, ayo kita berlomba dalam kebaikan. Ingat kita ada di perahu yang sama, jangan konflik. Yang ketiga, pelajaran dari perahunya Nabi Nuh adalah ayo membiasakan diri merencanakan masa depan. Berpikirnya tidak hanya untuk hari ini seperti apa, tapi di depan bagaimana. Dari mana pelajaran ini muncul? Nabi Nuh itu membangun perahunya tidak pada musim hujan. Makanya diketawain oleh umatnya. Jadi dibangun di musim kemarau. Orang heran, ini loh panas-panas kayak gini kamu kok bangun perahu. Buat apa? Kenapa? Pikirannya ke masa depan. Kita juga begitu. Jangan terlena menikmati kenikmatan hari ini, lupa bahwa ada masa depan yang lebih hakiki. Persiapkan untuk masa depan yang lebih hakiki itu. Itu yang dimaksud, ayo rencanakan ke depan.
Perahunya Nabi Nuh itu tidak dibangun saat musim hujan. Kalau dibangun saat musim hujan sudah telat. Jadi, ya kalau ini kan isyarat bahwa nanti kalau kita sudah meninggal, tidak ada gunanya lagi amal baik. Amal baik efektif sekarang. Nanti di akhirat rumusnya sudah ganti. Jadi ini pelajaran ketiga. Pelajaran keempat, yo tetap ini bahasa saya ya. Ayo menjaga kesehatan, menjaga vitalitas. Ini juga bagian dari amanatnya Allah. Karena kita tidak tahu tadi ya waktu kita. Mungkin waktu kita masih panjang. Nabi Nuh itu diangkat jadi nabi, disuruh membuat kapal di usia yang sudah cukup tua. Sudah ratusan tahun. Oh itu kalau tidak sehat, wah berat. Maka jaga kesehatan terus, termasuk kesehatan fisik. Jangan nekat. Pak saya sudahlah kalau kesehatan fisik itu apa saya sakit juga ndak apa-apalah, wong ya takdirnya Allah saja, saya yang penting ibadah saja, ndak. Tetap jaga kesehatan yang seimbang. Rasulullah itu marah ketika ada sahabat yang ingin puasa terus. Ada sahabat yang ingin sholat malam terus, ndak tidur-tidur. Rasulullah marah. Bahkan ada sahabat yang ingin ndak menikah. Hidupnya hanya untuk Allah saja, saya ndak usah nikah. Rasulullah marah. Kata Rasulullah, ya, aku ini nabi dan aku menikah. Aku bangun dan aku tidur. Jadi ya tidak tidur terus, tidak bangun terus. Kalau kita kan mungkin lebih sering tidur terusnya. Kalau Rasulullah, ya ada tidurnya, tapi ada bangunnya, jangan bangun terus. Saya bangun terus Pak, tapi melekan ngopi. Ini sebentar lagi nonton sepak bola mesti. Itu bangun terus. Bukan tahajud, bukan ngaji, nonton bal-balan. Nah, jadi yuk kita jaga. Siapa tahu tiba-tiba nanti di usia yang tidak kita duga-duga ada amanat dari Allah yang tidak kita sadari. Tiba-tiba sekarang ada proyek literasi milenial. Oh itu kan kita, wah ini ada, ini berarti memang harus sehat. Tidak boleh sepele. Iya, apalagi para penggeraknya ini Pak Yai dan kawan-kawan itu. Kalau ada salah satu yang sakit, capek nanti yang lain. Jadi yuk jaga kesehatan ya. Yang keempat, siap-siap ya. Jangan terpengaruh oleh kritik apalagi hari ini. Fokus saja pada yang ingin kita lakukan, yang kita yakin itu baik. Saya itu ngaji filsafat. Kalau mendengarkan kritik mungkin sudah selesai sejak lama. Orang itu heran, ngaji kok filsafat. Itu menjelaskannya sulit juga. Belum lagi ngaji filsafat kok di masjid. Oh itu jawabnya ya susah lagi. Jadi kalau mendengarkan kritik tidak jalan. Ya, biarlah orang ngomong sengomong-ngomongnya, tapi wong saya yakin kok ini baik. Kadang-kadang kita harus punya, kalau mereka tanya saya jawab, tapi kalau cuma ngeruneng komentar tidak jelas di mana-mana silahkan saja. Nah, kita sekali-sekali harus punya prinsip begitu. Kalau enggak, capek, habis waktu kita meladeni kritik yang enggak perlu. Nabi Nuh itu dikritiki sampai kapal yang direncanakan dikotori, diberai, dan lain sebagainya. Tapi beliau tetap kukuh karena dia tahu ini baik. Ini memang diperintahkan diridhoi oleh Allah. Nah, maka ayo kita semangat ini kita hidupkan. Dan terakhir, kunci keberhasilan kita itu kebersamaan. Nabi Nuh itu ngambil sepasang-sepasang dari binatang-binatang makhluk. Itu kalau tidak kompak di dalamnya, bayangkan. Yang harimau ngejar-ngejar yang rusa, nanti yang elang ngejar-ngejar yang ayam, itu bisa bubar itu kapalnya. Nanti kalau orang-orang yang di atas kapal, wah pengen ayam bakar nih, padahal ayamnya cuma ada sepasang. Itu bisa pontang-panting itu. Tidak ada ayam hari ini, tinggal sepasang dibikin ayam bakar saja. Maka di atas kapal harus kompak. Kita juga begitu. Di arena kebaikan kita ini, ayo kerjasama kompak. Ta'arofu, ta'awanu, tawasau. Kita ya suddu, ba'duhum ba'du, saling menguatkan. Baik, saya kira itu dari saya untuk pagi ini. Materinya
Mungkin sedikit-sedikit ada yang bisa ditangkap. Monggo, karena ini seminar kan ada momen tanya jawabnya. Silahkan kalau ada yang ingin menanggapi, bertanya. Terima kasih Pak Dr. Fardin Faiz. Silahkan untuk peserta di off air, mungkin ada yang ngasih feedback, ngasih semacam tanggapan gitu. Dan pembahasan penutupnya tadi tentang perahu itu menarik sekali itu Pak Dokter, karena itu cocok dengan Kiai Mujib. Kiai Mujib ini punya kontak dengan beberapa kapten perahu. Jadi dia bukan hanya dia nggak hanya menaiki satu perahu, tapi dia juga menaiki beberapa perahu. Tapi bukan untuk menyelamatkan manusia, tapi untuk menyelamatkan ikan-ikan yang layak diselamatkan di piring-piring itu kan. Untuk yang saya kira 3 orang dari peserta perempuan, 3 orang dari peserta laki-laki. Ustadz Nur Soleh nanti dulu, jangan langsung pengen pertama aja ya. Saya yang berkuasa ya, saya ego, saya nggak mau jihad nafas saya. Silakan, kita prinsipnya first lady, perempuan duluan. Sebutkan namanya. Kalau bisa berdiri karena ini di online ini disiarkan. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya bernama Teti Zahratul Hayat dari Pandeglang. Kebetulan Pak Dokter ini adalah dosen yang dari UIN Jogja. Kebetulan saya juga berada di sana. Pak Dokter namanya Muhammad Dafa di Tadris Bahasa Inggris, mohon maaf, ambil jurusan Bahasa Inggris. Mudah-mudahan pertemuan antara Uminya dengan Pak Dokter ini membawa berkah buat anak saya di sana. Namun sebelumnya izin saya untuk pantun dulu buat Pak Dokter, boleh? Boleh. Kalau perlu baca puisi, monggo. Baik. Awali hari pergi ke asal Anda. Jangan lupa sarapan buah. Meski laju mobil sempat salah arah. Jumpa dengan Pak Dokter Faiz yang bersahaja, alhamdulillah, luar biasa. Baik Pak Dokter, saya di sini membawa rombongan di mana kami basicnya adalah dosen dari guru-guru Raudatul Atfal. Boleh angkat tangan? Nah ini, kebetulan saya rektornya. Saya rektor Raudatul Atfal, jadi setara dengan Taman Kanak-Kanak Ibu Bapak, hanya kami bernaung di bawah Kementerian Agama. Pak Dokter, luar biasa. Saya teristimewa mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Dr. Marjuni. Beliau ini inspirator saya secara pribadi karena bisa datang di sini pun membawa rekan-rekan ini adalah berkat beliau, Pak Dr. Marjuni ini. Kebetulan beliau guru saya juga yang memang selalu menjadi inspirasi terbaik, insya Allah. Ketika beliau share, bahkan ada obrolan secara langsung terkait dengan seminar gerakan literasi milenial ini. Sebetulnya saya ada sebuah rasa penasaran yang menggelitik gitu loh. Jadi ingin sekali hadir di sini. Meskipun memang hari ini ada jadwal lain, tetapi ketika melihat tema yang tertera bahwa pesan dakwah dan cinta di rumah Tuhan, Masya Allah. Ini saya langsung kebayang dengan Khairil Gibran. Saya termasuk salah satu pencintanya Khairil Gibran. Tapi saya tidak mau tersesat dengan judul ini gitu kan. Nah kalau awalnya saya hanya mendengar suara-suara Pak Dokter ini lewat YouTube, itu syahdu, lembut gitu. Ternyata benar ibu-ibu aslinya pun seperti ini gitu ya. Jadi ada hal yang memang bisa menyentuh hati dari kalimat-kalimat yang beliau ungkapkan. Dan saya sebetulnya
ketika berbicara filsafat itu paling mumet di kepala Pak Dokter. Tapi kok ini ketika Pak Dokter Faiz menyampaikan ini justru semakin penasaran. Sebetulnya bagaimana sih? Karena memang yang disampaikan Pak Dokter ini adalah sesuatu yang bisa difahami dan menyentuh hati luar biasa. Kemudian tadi ada kutipan di mana untuk perbaikan kita perlu petunjuk yang ahli gitu kan. Untuk perbaikan kita perlu petunjuk ahli. Dan saya rasa Pak Dokter di sini ahli. Sesuai dengan tadi materi yang disampaikan di mana memang ketika kita ingin melakukan perbaikan diri, maka kita harus ada motivasi. Seperti itu mungkin Pak Dokter ya. Dan manusia siapapun pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Boleh dikatakan ini pengalaman pribadi yang sekarang dijalani, saya jadi curhat ya. Tetapi intinya saya hanya mencari solusi untuk menguatkan diri bahwa perbaikan itu perlu. Hanya Pak Dokter, mohon diarahkan bahwa ketika kita betul-betul sedang berupaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu, itu kita menjalani dengan asik, kita penuh dengan happy. Tetapi ketika kita ingat, kita drop, kita down lagi gitu kan. Akhirnya ya sudah seolah-olah kehidupan tuh hanya sampai di sini gitu. Nah, hari ini yang perlu saya butuhkan banget itu adalah terkait bagaimana sih ketika kita terkenang dengan masa lalu yang begitu bisa dikatakan kelam. Tapi Pak Dokter tidak perlu tahu ya kelamnya seperti apa ya. Kita punya motivasi saat ini bahwa kita tuh ingin menjadi lebih baik. Dalam kata kita ingin berakhir dengan husnul khotimah. Tetapi hal itu selalu membayangi, hanya dalam diri kuat bahwa kita tidak mau terjerumus untuk kedua kalinya. Itu saja Pak Dokter yang bisa saya sampaikan. Terima kasih silaturahminya hari ini untuk semuanya. Pak Dokter Marjuni, jangan bosan-bosan asa ada. Kalau ada kajian-kajian seperti ini, informasikan lagi kembali kepada kami, insya Allah kami akan hadir lagi. Karena kami juga haus ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih banyak. Saya baru dapat kategori baru bahwa ternyata narasumber kita ini adalah narasumber sahdu. Silahkan dari bapak-bapak, mangga. Tes, nah, bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa berjumpa langsung, nggak gaib ya. Selama ini saya bertemu dengan Pak Dr. Faiz itu di alam gaib, alam YouTube. Hanya suaranya yang terdengar, tapi wajahnya dari gambar sekarang alhamdulillah bisa naldur langsung melihat langsung bagaimana wujudnya Pak Dr. Fakhrudin. Seperti memori Al-Kindi datang kembali, seperti itu. Saya ini Dawuh Yai itu diajari untuk merasa bodoh. Dalam urusan filsafat, saya ini banyak tidak pernah belajar sama siapa dan menunjukkan bodoh dalam urusan filsafat. Tetapi tadi dari pemaparan Ustadz Faiz ada yang menarik. Memang dialog diskusi filsafat itu kadang bisa nggak ngantuk, kadang bikin ngantuk. Tadi Pak Dr. Hakim juga tadi ngantuk juga itu. Dan itu menarik. Tadi ada topik yang menarik terkait dengan karakter ya. Tadi pernyataannya Heraklitus yang mengatakan ethos anthropoi daimon. Nah, saya terbawa dengan pikiran konsepsi kodo dan kodar. Nah, nanti cenderung pernyataan Heraklitus ini insaniah ya. Artinya memang ada area di mana manusia diberikan ruang untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap dirinya. Siapa yang bisa berbuat baik maka dia akan dapat kebaikan. Ini selalu didoktrin oleh orang tua kita. Nong jadi wong sing apik, nanti kebaikan itu akan datang. Selalu seperti itu. Atau kemudian ada kalau
tokoh motivator itu apa istilahnya? Epos. Energi positif nanti balik lagi ke kita. Dan kemudian seperti itu. Nanti pandangan Heraklitus ini terkait dengan konsep kodo dan kodar nanti bagaimana, terutama di kalangan ulama salaf. Itu yang pertama. Itu yang saya lihat cukup menarik di materi ini. Yang kedua, yang menarik dari seminar ini di poin terakhir. Saya tidak pernah membaca satu konklusi bahwa ada pelajaran pemaknaan Nabi Nuh membuat perahu di musim hujan. Oh iya benar. Oh iya, Nabi Nuh membuat perahu tidak di musim hujan. Menunjukkan satu kesungguhan Nabi Nuh. Dan kemudian juga tadi yang menggelitik itulah kebersamaan. Bayangkan kita mengenal bagaimana rantai makanan itu. Di dalam perahu sesama hewan sambil makan. Dan hewan di masa Nabi Nuh itu nggak makan. Tetapi realitas kehidupan kita, manusia kita ini dimanapun, apalagi di situ ada relasi kuasa, itu sambil makan. Sambil duduk di kursi sambil makan. Terhadap bawahannya dimakan. Bawahannya kepada bawahannya lagi dimakan. Sehingga kemudian ada jatah sambil memakan dan sebagainya. Sehingga kemudian manusia tidak lagi menjadi manusia seperti hewan buas yang hidup di alam bebas. Seperti itu. Itu yang tadi cukup menarik itu terkait dengan Nuh. Bagaimana kita bisa memaknai seperti itu? Karena saya mendapatkan satu pelajaran dari Cambridge Muslim Leadership. Hanya saya nggak utuh melihatnya, Ustadz Faiz, bahwa dalam Cambridge Muslim Leadership itu dijelaskan kita harus menarik pelajaran sejarah atau juga para nabi itu, kemudian diaktualisasikan dalam realitas sekarang. Bagaimana leadership itu, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan juga pelajaran dari para nabi itu, kemudian diaktualisasikan dalam nilai-nilai leadership yang saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, judul tema kita sekarang menjadi kegembiraan bagi saya. Karena kata pengembang teori sekularisme, Max Weber dan lain-lainnya mengatakan di masa depan, makin ke depan, makin modern, makin hilang agama. Hilanglah agama itu, punahlah agama. Ternyata teori itu terbantahkan bahwa makin canggih, sekarang kita makin dekat, bahkan menyampaikan pesan dakwah dan cinta di rumah Tuhan. Apakah itu memang benar untuk sebagian? Tetapi realitasnya ada di masyarakat kota, di mana makin canggih HP-nya, waktu sholat lupa dan sebagainya. Bagaimana melihat fenomena kemudian teori itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kata Pak Dokter biar nambah lagi dari perempuan lagi. Laki-laki lagi. Ya. Mahasiswa ada mahasiswa? Oh, mahasiswa 1, 2 yang pakai kaosnya ini kayaknya dari, ya silahkan. Cimande, kayaknya ini Cimande nih kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Pauji. Saya dari Tangerang Selatan. Saya ke sini nggak sendirian, saya bersama teman-teman saya.
kami bertiga ya semalam, bukan malam, pagi. Kita dari kosan tuh berangkat jam 2, nyampe ke sini sekitar setengah 5. Setelah itu kami menyempatkan waktu untuk sholat subuh di Masjid Agung Banten terlebih dahulu sebelum ke sini. Dan ya mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu mengenai dengan tema gerakan literasi milenial. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi kehidupan dunia nyata di era digital menurut pandangan Islam? Dan bagaimana cara agar kita dapat diterima dengan baik di lingkungan yang baru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Sekalian biar satu orang lagi yang, ya baju putih Pak ya, monggo. Mahasiswa ini kayaknya, tahun 70 ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Mujibur Rahman yang senantiasa memberikan fasilitas untuk kita semua menerima ilmu yang insya Allah pemberi ilmu ini adalah Allah langsung yang diwasilahkan oleh Dr. Fahrudin Faiz, ikhlas beliau insya Allah. Dan yang kedua, terima kasih juga yang seagung-agungnya kepada Pak Dokter sudah hadir ke Serang ya khususnya. Walaupun semalam mungkin di Asada katanya ada kajian lagi. Kok nggak ngundang-ngundang kita? Ini berarti propetiknya yang masih internal. Sehingga level propetiknya eksternalnya di sinilah ada, lengkap internal eksternal. Nah, langsung ke pertanyaan Pak Dokter. Jadi mungkin ini juga yang dirasakan teman-teman semua, bahwa memang beberapa hari ini, akhir-akhir ini saya pun ditimpa kegalauan. Ya, galau, semuanya yakin pernah galau lah. Curhat. Galaunya seperti ini. Ya, saya berangkat ke sini, temanya adalah pesan dakwah dan cinta di rumah Tuhan. Ini pertanyaan kegalauan saya nggak ada hubungannya dengan tema ini. Ternyata memang di poin akhir, di poin nomor 5, itu saya ketemu ada celah sedikit ya. Jadi selevel Nabi Nuh itu membuat perahu dikritik oleh banyak orang, itu level Nabi Pak Dokter. Kalau level Nabi kan itu tahu bahwa itu diridhoi Allah. Nah kegalauan kita, ada nggak alat detektor yang bisa kita minimalnya agak tahu lah gitu. Walaupun memang udah ada marka-marka melalui Al-Quran dan hadis tata cara beraktivitas menjalani kehidupan yang diridhoi Allah. Namun kadang-kadang kita nggak tahu, ada nggak detektor bahwa apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah, begitu. Karena ini memang kadang-kadang ini istidraj, apa emang diridhoi? Hampir bingung lah. Ini kegalauan yang akhir-akhir ini mungkin saya rasakan, mungkin teman-teman ataupun para kiai mau galau gitu ya, aman. Itu Pak Dokter. Jadi mohon, apakah menurut jalur ilmu tasawuf atau para sufi kan kelakuannya banyak yang nggak masuk akal, banyak kita kritik, al-halaj kita kritik, padahal sejatinya ya karena memang sudah diridhoi Allah misalkan, ya karena memang para sufi, para wali itu sudah tahu. Nah kita manusia awam ini gimana supaya tahu apa yang kita lakukan, misalkan moderator duduk di kursi itu diridhoi Allah apa enggak gitu kan? Gitu, misalkan. Seperti itu, Pak Dokter, terima kasih. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanda-tanda saya tidak diridhoi kayaknya nih. Saya kira segitu dulu pertanyaannya. Nanti kalau masih ada waktu kita buka pertanyaan lagi. Tadi banyak sekali beragam pertanyaannya, mulai dari sekularisasi sampai apakah kita tahu caranya bagaimana kita diridhoi atau tidak. Silakan Pak Dokter. Cek. Oke, baik. Saya jawab singkat-singkat saja. To the point ya. Meskipun kena poinnya apa enggak saya enggak tahu. Jadi yang penting saya jawab. Harusnya saya banyak bilang la adri, aman sudah. Enggak bisa jawab.
Cuma ini yang ditanyakan yang saya sampaikan, jadi tidak boleh melarikan diri. Yang pertama dari Bu Rektor, nggih, bertanya tentang bayangan lama. Jadi ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan terakhir, hubungannya dengan ridho. Orang itu yang jiwanya mutmainnah, kalau istilahnya Al-Quran itu cirinya dua. Rodiyatam mardiyah. Rodiyah itu kita ridho pada ketetapannya Allah. Selanjutnya mardiyah. Allah juga ridho terhadap apa yang kita lakukan. Jadi berarti awalnya kita dulu harus ridho. Menyesali dosa bagus. Tapi kalau gara-gara menyesal itu kita tidak move on, tidak jadi penghalang berbuat baik, tenggelam di situ terus, ini jelek. Ini menandakan kita tidak ridho terhadap jalan hidup yang diskenario oleh Allah. Dan juga membuat kita tidak bahagia. Orang hidup yang tidak bahagia itu cirinya dua. Dia tidak ridho pada apa yang sudah terjadi dan dia khawatir pada apa yang akan terjadi. Sehingga hari ini dia tidak tenang, tidak nyaman. Maka ayo latihan. Iya, dosa yang kita lakukan ya sudah terjadi, kita bertaubat. Insya Allah kesungguhan taubat kita mengundang ampunannya Allah. Terus kita bergerak jadi lebih baik. Masa lalu itu ya memang jadi pelajaran, tapi dia bukan tujuan. Saya sering mengilustrasikan masa lalu itu ya kita tengok sekali-sekali pakai spion saja. Jangan kita hidup jalan nonton spion terus. Kalau kita nonton spion terus nabrak kita. Dilirik sebentar, oh ya. Dilirik lagi kalau memang momennya. Tapi jangan nonton spion terus. Hidup kita harus maju. Menyesali berlebihan masa lalu membuat kita hari ini tidak bersyukur. Padahal hari ini mungkin ada banyak nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi karena yang kita lihat kesulitan kita yang sudah lewat, jadinya tidak bersyukur. Misalnya tadi berangkat ke sini kesasar-sasar nyari tempat keliru terus jengkel sampai sekarang diinget-inget terus. Akhirnya sampai sini mesti tidak bahagia, yang diinget itu terus. Jadi ada saatnya kita rodiyah, kita ridhoi ketetapannya Allah itu sambil kita memperbaiki diri. Jadi kita jadikan kesalahan di masa lalu itu ibroh biar di masa depan tidak terulang lagi. Jadi ini sederhananya itu. Kalau bahasanya anak hari ini, yuk move on yuk. Biarlah masa lalu sudah punya pasangannya sendiri, kita mikir yang masa depan saja. Sudah ada ceritanya sendiri, kita bikin cerita kita sendiri ke depan. Dan di depan tidak usah terlalu khawatir. Biar kita jadi hamba yang abdan syakuro. Hamba yang bersyukur. Baik, itu jawaban sederhananya. Kalau yang tentang bagaimana menyikapi masa lalu tadi. Biar tidak terbayang-bayang terus. Nah yang kedua tentang kodok kodar. Bagaimana menyikapi kodok kodar versi yang saya jelaskan tadi ya. Jadi begini, kalau versinya Nabi Nuh tadi ya. Allah itu menetapkan kodok dan menetapkan kodar. Semoga kita sudah paham bedanya. Kodok itu ketetapan Allah sejak zaman azali. Tentang mekanisme hidup ini. Misalnya, kalau saya tidak minum 2 jam, ya haus. Ini sunatullah sudah. Kita kalau usianya cukup, sudah balik, sudah besar, muncul hasrat pada lawan jenis. Sunatullah. Ini kodok. Kalau kita tidak makan seminggu, ya kemungkinan nambah gelar.
Ya, ALM. Jadi ini sunatullah namanya. Ada kodok, ini kodok di depan, ini sunatullah namanya. Ketetapan Allah. Kita harus memedomani ini dalam hidup itu. Ketetapan Allah. Kalau tidak belajar ya tidak paham. Kalau tidak kuliah ya tidak dapat ijazahnya. Kalau tidak serius bekerja ya tidak akan ketemu rezekinya. Ini sunatullah, ini namanya kodok. Tetapi dalam hidup ini tidak hanya ada kodok, tapi ada juga kodar. Kodar itu orang sering menyebutnya kodarullah. Kodarullah itu momen ketika Allah intervensi. Harusnya saya tidak belajar itu tidak lulus. Alhamdulillah Allah dengan kodarnya menyelamatkan. Waktu dosennya mau nulis silang, kok keliru dibaca jadi A. Ya kan kacek sidik antara silang sama A itu, sama petugasnya, nilainya A, padahal itu silang. Loh, ini namanya qadarullah. Allah intervensi. Jadi harusnya kita kan ada itu cerita orang yang dirampok, diikat di tengah hutan. Logikanya secara sunatullah dia mati, ini tidak ada yang nolong, dan tiba-tiba ada burung yang tiap hari datang bawa makanan menyuapi dia. Ini qadarullah. Jadi hidup kita harus memedomani kodoknya Allah. Maka kita siap-siap, kita merancang apa, melakukan ini dan lain sebagainya. Tapi juga karena manusia itu kadang-kadang juga yang direncanakan tidak selalu sukses. Tidak usah khawatir, tidak usah putus asa, masih ada qadarullah. Jadi kita bikin gerakan literasi milenial ini kan sambil yakin kalau saya melakukan ini nanti hasilnya ini. Itu namanya kita meyakini kodoknya. Tapi seandainya besok meleset hasilnya tidak sebesar yang kita inginkan, ya tidak apa-apa. Atau ada kesulitan apa, ya tidak apa-apa. Itu tidak kiamat karena masih ada qadarullah. Allah bisa intervensi sewaktu-waktu. Disitulah kita masih dibuka ruang untuk berdoa, memohon pada Allah sesuai yang kita inginkan. Ya Allah, saya tahu semester ini kemungkinan saya banyak yang tidak lulus, tapi mohon kekuasaanmu, ya paling tidak lulus lah saya, biar tidak usah ngulang lagi meskipun nilainya rendah. Boleh begitu. Qadarullah masih bisa intervensi. Secara kalkulasi rasional tidak ada jalan keluar, tapi kita masih punya Allah, masih ada qadarnya. Nah, ini cara membaca kodok qadar. Hidup memedomani kodoknya Allah, tapi juga meyakini pada saatnya ada qadarnya Allah. Jangan dibalik. Kalau orang memedomani qadarnya Allah, tidak usah bikin gerakan literasi segala. Kalau Allah menghendaki kita semua pinter, ya pinter. Nah, ini qadarnya yang dipegangin enggak. Kita memegangi kodoknya. Kalau kita loncat dari hotel lantai 30, yakinlah tewas. Tidak usah pakai dalil, loh kalau Allah tidak mengizinkan tidak tewas. Tidak usah mikir itu qadarullah. Yang kamu pedomani kodoknya, bukan qadarnya. Karena kalau kita pedomani qadarnya, sembrono kita dalam hidup. Kalau males tadi tidak ada jalan keluarnya kalau kita memedomani qadarnya. Qadar itu bagian dari fasilitas yang diberikan oleh Allah sewaktu-waktu sesuai kehendaknya. Jadi makanya kalau kita memedomani qadarnya tadi, saya tak loncat dari lantai 30. Kalau Allah tidak mengizinkan mati, ya tidak mati. Ya. Jangan salahkan Allah. Jadi gitu ya, kita memedomani kodoknya. Bahwa kok mungkin ada momen apa kok yang dilalah kita kepleset jatuh dari lantai 30. Jangan putus asa, masih ada qadarnya. Siapa tahu pas jatuh, pas bareng ada truk bawa kasur penuh gitu, terus kok ya pas kita di atasnya. Nah iya, kayak janjian itu qadarullah. Jadi misalnya sudah lama tidak ketemu mantan, wah itu mungkin sudah tidak mungkin ketemu sudah. Kok ya tiba-tiba ketemu, itu qadarullah. Atau jangan-jangan selama ini berdoa biar ketemu. Iya. Baik, jadi itu pemahamannya qadarullah. Maka Nabi Nuh ya serius itu bikin kapal sesuai petunjuknya Allah. Dia dikritiki, diapain juga kuat karena dia yakin selain ada qada, ada qadarnya Allah. Jadi cara memahaminya begitu kalau Pak dalam konteks ini.
Nah, yang kedua ini menarik. Mungkin lain waktu bisa dibikin bagian dari tema literasi milenial ini. Agama di era saat ini. Bener enggak sih gara-gara segala kecanggihan teknologi itu terus agama enggak laku? Bener enggak sih agama itu enggak terlalu penting? Atau jangan-jangan hari ini ada yang anggap agama itu sumber masalah saja? Bikin ruwet saja, bikin susah saja. Ada orang yang menganggap bahwa enggak ada agama mungkin hidup ini lebih damai. Ada yang berpandangan begitu. Nah, ini panjang penjelasannya. Nah, lain waktu bisa diangkat tema ini. Mungkin ngundang tokoh yang cocok. Enggak harus saya loh ya. Yang lain bisa. Banyak tokoh-tokoh, apalagi sini dekat Jakarta, yang ahli filsafat agama. Ada sosiolog, filosof namanya Will Durant. Kata dia, agama itu tidak akan mungkin mati. Kalau agama bisa mati, sejak dulu sudah mati agama itu. Tapi manusia itu selalu butuh agama. Dengan berbagai argumennya. Jadi, tidak mungkin kita bisa membunuh agama. Kalau disebut agama itu tradisional lah, agama itu orang yang sainsnya belum berkembang. Dulu Barat meramalkan ketika sains maju, orang meninggalkan agama pasti. Segalanya dijawab oleh sains. Buktinya tidak. Jumlahnya orang Kristen aja masih yang paling besar di dunia. Ngalah-ngalahi Islam. Berarti apa? Enggak. Manusia itu sebagian besar masih beragama. Berkepercayaan. Itu dengan segala argumennya. Nah ini berarti jawabannya PR. Kita bikin nanti forum yang menjawab ini. Apa pentingnya agama untuk hari ini, situasi sekarang? Nah, kalau saya jawab sekarang nanti jadi contekan. Jadi jawabnya besok. Nah, kemudian tentang literasi milenial, bagaimana menyikapinya menurut pandangan Islam. Situasi digital hari ini yang tidak karu-karuan, kita menyebutnya era post-truth, kita menyebutnya era apa lagi? Orang sering pakai istilah disrupsi, kacau luar biasa sekarang itu. Situasinya seperti saya sampaikan tadi malam, sekarang itu HP kita lebih banyak ngaji daripada kitanya sendiri. Kemudian sekarang saya masuk ke sini tadi saya lihat wajahnya sebagian besar bercahaya. Ya, karena pegang HP sendiri-sendiri. Jadi pokoknya itu kan disrupsi. Kadang ngobrol itu, misalnya saya ngobrol dengan beliau, ya sambil ngobrol sambil gini, sambil tidak saling melihat, tidak saling menyapa, masing-masing pegang HP. Nanti di rumah itu bapak ngadep ke sana, anaknya ngadep ke laptop, ibunya ngadep ke sini, semua asik dengan gadgetnya masing-masing. Keakraban, kedekatan sosial mulai terasa hilang. Bahkan skill sosial anak-anak kita mulai turun gara-gara gadget. Skill sosial itu anak kita mulai tidak peka sosial. Tidak bisa disindir, tidak bisa diisyarati, tidak bisa di... Mahasiswa itu hari ini kalau pamit misalnya pengen ketemu saya, dia WA saya, Pak Faiz, besok saya mau bimbingan jam 9. Saya tunggu ya, Pak. Jadi dia mungkin tidak niat suul adab atau apa, dia tidak ngerti kalau yang begitu itu tidak adab sama dosennya. Itu kayak merintah dosennya, itu kan sama saja dengan Pak besok ke kantor lo ya jam 9. Jadi, nah yang seperti ini banyak hari ini. Itu social skill anak-anak kita itu banyak turun hari ini. Nggak ngerti ini saatnya pantas untuk bergurau. Ini jangan, ini momen serius ini. Kalau ini mereka nggak peka, kadang serius-serius ya guyon. Waktunya guyon malah tersinggung. Nah, ini social skill. Nah, kita banyak yang nggak pinter hari ini. Jadi ayo ya mulai kita latihan. Literasi itu antara lain literasi ini. Literasi kecakapan sosial dan kecakapan digital kita. Aturan-aturan hidup yang kita miliki hari ini itu sebagian besar aturan untuk dunia nyata. Tapi aturan untuk dunia maya kita mungkin masih perlu banyak.
Kalau ketemu dunia nyata, ketemu ustadz kita, ketemu cium tangan. Kalau di dunia maya gimana? Kadang saya dikirimi emoticon love lah, kadang saya dikirimi emoticon melet lah, kadang saya dikirimi. Jadi jangan-jangan sungkemnya dengan pakai itu. Jadi, nah, ayo ya kita ada banyak PR di sini. Social skill, digital skill itu kita perlu literasi. Mungkin nanti masuk kurikulumnya pesantren nih biar santri-santri canggih. Nah, jawab termasuk yang terakhir tentang kegalauannya Mas tadi ya, tentang gimana ini ada macam-macam situasi yang luar biasa. Pertanyaan terakhir tadi Bapak, gimana memastikan saya dapat ridhonya Allah atau tidak kalau situasinya begitu. Oke, jadi kalau di filsafat itu ada 3 jalan untuk memastikan yang kita lakukan ini tepat atau tidak. Yang pertama, meniru otoritas, mengikuti yang punya otoritas. Yang kedua, berpikir sendiri. Yang ketiga, belajar dari pengalaman. Yang nomor 1 paling mudah. Nomor 2 paling berat. Nomor 3 paling pahit. Nomor 1 paling mudah, mengikuti otoritas. Oh, saya melakukan ini sesuai yang ada di hadis kok, sesuai yang ada di Quran kok, otoritas. Ini cocok dengan dawuhnya kiai ini loh, beliau memang ahlinya di sini. Ini ikut otoritas, enak. Kita tinggal pakai, tinggal ikut. Saya melakukan ini diijazahi oleh beliau ini loh. Saya mengkonfirmasikan yang saya lakukan ini ternyata memang bagus, suruh melanjutkan. Nah, ini namanya ikut otoritas. Jadi untuk memastikan ini benar apa enggak, yang benar itu kan yang diridhoi Allah. Nah, ini ringan, yang paling ringan, mudah. Maka kalau teman-teman sedang bingung sesuatu, belajar sendiri waktunya enggak nyampe, cari yang ahlinya, yang otoritas, yang punya otoritas. Bisa dalam bentuk buku yang memang representatif atau ulama intelektualnya. Yang kedua, berpikir sendiri. Kalau ini belajar, ini agak berat. Tapi yo kalau sanggup, ayo. Kalau level yang mudah, saya sarankan yang kedua ini. Ayo belajar, biar tahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Yang ketiga yang pahit. Yang ketiga itu belajar dari pengalaman. Ngalami dulu baru belajar, itu biasanya pahit. Ngalami dikecewakan laki-laki dulu baru sekarang ternyata. Ini kan pengalaman dulu. Pengalaman saya ngajar, ternyata muridnya bingung semua dengan metode ini. Itu kan pahit. Dadak membingungkan muridnya dulu baru belajar caranya ngajar yang baik. Ini dari pengalaman, tapi banyak orang itu belajar lewat pengalaman ini. Oh, ternyata yang saya lakukan ini tidak baik, buktinya orang tersinggung. Oh, ternyata yang saya lakukan ini tidak pas, buktinya tidak ada manfaatnya apa-apa, orang-orang tetap saja. Oh, ini dari pengalaman. Nah, makanya saya sebut pahit tadi, harganya mahal, cost-nya mahal. Seandainya kita males belajar sendiri atau males mencari otoritas, biasanya kita akan diajar langsung oleh pengalaman dan itu pahit. Maka kalau ingin aman, tahu ini diridhoi atau tidak, bisa diawali dari jalan paling mudah. Ayo kita konfirmasikan ke ahlinya, kita cocokkan ke yang punya otoritas. Kita ketemu misalnya, saya tadi ingin mengistiqomahi sholat tahajud, coba saya tanyakan ke. Nah, itu bisa. Karena kadang-kadang yang ahlinya itu lebih tahu. Ada satu momen saya pernah pada guru saya ini agak sufi, beliau ini tasawufnya luar biasa. Nah, saya pingin mengikuti beliau. Terus saya konfirmasi, Pak Yai boleh enggak saya ikut amalan jenengan, saya ikuti jalur sufistiknya, jalur torekotnya. Kata beliau, enggak. Meskipun baik, jangan kamu jalankan karena manfaatmu nanti lebih besar kalau kamu enggak masuk ranah ini. Nah, ini sufi orang yang tahu, makanya dikonfirmasikan ke ahlinya. Kalau saya mungkin kemarin dulu ngambil jalan itu, ya mungkin
pagi hari ini saya ke sini gayanya ndak kayak gini. Kayaknya kayak wali itu sudah, wah kalian ini dosanya banyak. Kalian ini mungkin sudah beda gayanya, ndak begitu lagi. Sering saya bilang, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang itu berkiprah, berkreativitas sesuai syakilahnya, sesuai profil dirinya. Jadi dia oleh Allah diberi jalan menuju Allah itu di bidangnya masing-masing. Jadi orang punya bakat, punya passionnya sendiri-sendiri, tidak masalah. Nah, jadi itu untuk tahu mana diridhoi Allah atau tidak, ayo dikonfirmasikan ke ahlinya, atau ayo belajar kita cari mana yang baik, mana yang buruk. Kalau memang ketemu, ya itu berarti yang baik, yang buruk. Pasti yang baik itu diridhoi Allah, yang buruk tidak. Atau ya kalau kita tidak mau belajar, ya rasakan sendiri nanti dari pengalaman. Pengalaman akan mengasah kita. Baik, saya kira itu. Monggo. Terima kasih Pak Dr. Fahrudin Faiz. Kita selesaikan seminar kita pada hari ini. Kita beri aplaus yang meriah untuk Fahrudin Faiz. Biar kita punya kesempatan, mungkin banyak yang, wah saya harus pengen foto-foto nih sama Dr. Fahrudin Faiz. Karena biar empirik ya, bahwa saya ke As-Sa'adah itu ada buktinya. Dan salah satu buktinya adalah berfoto dengan Dr. Fahrudin Faiz. Nah, kita bisa ada kesempatan untuk ramah tamah, untuk ngobrol. Habis itu, apa ada musik nanti? Saya bilang ada musik. Ada musik ya? Nah. Sambil foto, sambil musik. Ya, sambil foto nanti sambil musik. Jadi berfoto tapi ada background musiknya kan? Terima kasih untuk semua peserta, baik yang datangnya dari jam 2 malam, tadi katanya sampai singgah ke Masjid Agung, kepada para guru, kepada para ibu majelis maupun aktivis, dan terima kasih juga kepada Dr. Fahrudin Faiz yang sudah menyempatkan untuk datang ke As-Sa'adah, baik itu pesantren maupun As-Sa'adah Global Islamic School. Nanti kita bulan depan masih ada satu lagi di bulan Desember, insya Allah bersama dengan Buya Husain Muhammad. Nanti Januari insya Allah sudah ditanggalin juga, kita akan kedatangan Abuya Syakur, jadi 2 orang gaek dari Cirebon. Nah, ini juga atas inisiatif tukang perahu juga, Kiai Mujib. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.